Cuma kau curhat sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Nina, welcome to my channel. Di dunia Nina, Sana Nina, Sana Nina. Kenapa disebut Sana Nina? Karena kalau di Palembang itu arti Sana itu adalah keluarga, kayak kerabat lah. Jadi aku mau kasih slogan buat teman-teman dunia Nina itu, aku panggil Sana, Sanaku. Tuh. Oke, Sana. Sana. Sikaku ya. Sana. Jadi kemarin kan aku ada Gabi ketawa. Jadi kan kemarin aku ada mikir karena nggak bisa tidur. Aku pengen punya kontennya itu bermanfaat sama semua orang. Jadi, akhirnya aku punya ide gimana kalau aku buat konten tentang curhatnya semua Sana Nina yang ada di channel yang sudah subscribe. Jadi kontennya itu adalah konten curhat siapapun. Kalau ada masalah, mau cerita apapun, boleh DM, bisa DM di IG aku di sini. Terus pakai fake IG, pakai fake Instagram pun nggak apa-apa, karena aku tahu mungkin malu karena mau cerita kan. Jadi konten ini adalah konten yang mungkin aku bisa memberikan berbagi kisah artinya kalau mungkin malu kasih tahu sama orang lain, tapi pengen berbagi beban lah gitu. Jadi nggak apa-apa, silakan curhat aja di DM IG aku. Nanti untuk nama, alamat, kejadian mungkin akan agak disamarkan supaya nggak ketahuan. Dari kemarin aku sempat DM itu, ada yang DM sempat aku bilang kayak gini. Oh ya, aku mau kasih tahu lagi bahwa konten curhat ini tayang setiap malam Jumat ya, 1 kali dalam 1 minggu, setiap malam Jumat jam 7. Terus ada yang tanyanya kayak gini. Bentar, aku buka dulu IG-nya. Mbak, mana ya? Bentar ya. Panjang sekali. Jadi gini. Mbak, tapi identitasnya bakal tahu nggak? Aku bilang nggak mungkin, karena insya Allah aku bisa menjaga rahasia ya. Karena ini privasi. Lagu sedih mulai. Ceritanya seperti ini. Pada intinya, adik kandung saya itu berstatus janda dan sudah punya anak, dan dia tinggal sama kami. Di sini tujuan saya awalnya adalah bawa dia ke sini karena anak saya waktu itu masih kecil dan takut karena rumah ini adalah rumah baru saya tinggali. Saya juga orangnya penakut, maka kepikiran gimana kalau aku ngajak adik aja, katanya gitu. Akhirnya dia izinlah sama suami untuk mengajak adiknya yang sudah janda tadi, karena adiknya kebetulan juga punya anak yang masih kecil. Sofan awal-awal ketika dia pindah itu biasa aja, tapi lama-kelamaan dia melihat ada yang aneh, ada gelagat yang nggak baik, nggak benar di antara adik kandungnya sama suaminya.
Lalu tepatnya Lebaran Idul Fitri tahun 2020, dia ngerasa kok suaminya kayak akhir-akhir itu bahagia sekali, sampai katanya mukanya tuh kelihatan ceria terus kalau lagi di rumah. Akhirnya terus juga ada yang janggal lagi, si suaminya dia itu menyuruh anaknya dari adikku memanggil dirinya ayah. Saya bingung kan, sebenarnya kan awalnya kan dia mestinya kan manggilnya kan om atau uwa gitu kan, tapi karena dia sudah tinggal di rumah, dia katanya dengan alasan kasihan sama anaknya karena nggak ada suaminya katanya. Kayaknya aku kesini katanya aku semakin negatif, pikiran aku selalu negatif, tanda-tandanya semakin terlihat. Terus juga aku juga pernah cek chat suamiku, ternyata dia ada chat sama adik kandung sendiri, dan di situ chatnya ya terlihat bahwa mereka ada hubungan. Lalu aku akhirnya aku anggap ini ceritanya seolah-olah aku ya. Jadi akhirnya aku berpikir lebih baik aku bertanya langsung sama suami. Ketika itu ternyata suamiku bilang, iya, aku jujur, aku mau ngaku bahwa memang aku kagum sama adikmu, aku kasihan sama adikmu karena punya anak tapi tidak punya suami. Aku punya niat pengen menikahi adikmu. Di situ rasanya hancur hatiku, Mbak, hancur berkeping-keping, sampai aku nggak nafsu untuk makan, nggak mau apa-apa. Karena kenapa? Aku melihat suamiku ingin berniat, bahkan dia sempat pernah aku tanya, kalau seandainya aku izinkan kamu menikah, kamu mau menikah lagi ya? Jawabannya iya. Jawabannya ya, aku ingin menikahi adikmu. Jujur ya, aku dengar cerita ini aja sedihnya minta ampun. Kita tahu suami kita selingkuh sama orang lain, itu aja rasanya hancur lah, berkeping-keping. Apalagi kita tahu, meskipun di sini yang aku baca, si suaminya itu mengaku tidak pernah melakukan apapun, tetapi dia dengan sadarnya mengakui bahwa dia memiliki perasaan terhadap adik kandungnya sendiri, bahkan berniat ingin menikahi. Hancur hatiku saat itu, Mbak. Gak bisa berpikir lagi, aku mau ngiklasin suami itu tidak mungkin, karena pada saat ini aku tidak bekerja, aku tidak memiliki uang sedikit pun, dan aku akhirnya memilih untuk jujur dan berbicara kepada mertua dan orang tuaku. Tetapi akhirnya apa hasilnya? Aku dan adikku malah sekarang renggang. Akhirnya adikku pindah ke rumah orang tuaku, dan akhirnya kami sekarang tidak baik hubungannya. Yang ingin aku tanyakan di sini, Mbak, bentar ya. Aku kuatin diri katanya ya. Aku kuatin diri untuk ikhlas. Tapi suamiku bilang dia nggak mau ngelepasin aku juga. Dia mau dua-duanya katanya. Suamiku mau dua-duanya aman. Memang egois, laki-laki egois, Mbak. Mertuaku sudah tahu hal ini, dan mertuaku marah besar. Dan pernah dibahas sebelum diajak tinggal ke sini kan, katanya, maksudnya gini, mertuaku malah menyalahkan aku karena aku yang mengajak adikku tinggal bersamaku. Sampai sekarang masalah ini pun sensitif.
jika kami bahas pasti selalu ribut. Sebenarnya suamiku saat ini sedang hijrah, Mbak. Apakah memang benar itu adalah alasannya atau tidak? Yang mau aku tanyakan, bagaimana caranya supaya hubungan aku dengan adik kandungku yang renggang ini bisa kembali baik, tetapi suamiku tidak lagi mempunyai niatan mau menikahin adikku lagi. Jadi singkat ceritanya, kalau disingkat cerita gini ya, Sana ya, suami istri itu punya anak kecil dan si istri punya adik. Si istrinya punya adik sudah janda dan diajak tinggal di rumah. Singkat cerita, akhirnya ternyata diam-diam si suami dan adik kandungnya itu punya heart feeling. Jadi ada something wrong lah di antara mereka. Dan ketika ditanya sama si istri, ternyata memang benar si suami malah mengakui, dan alasannya hanya kasihan, hanya kagum, hanya ingin membantu jangan sampai dia jatuh ke laki-laki yang tidak benar. Karena katanya notabene-nya si suaminya ini sekarang lagi hijrah. Jadi ingin membantu, hanya sekedar ingin membantu adik kandungnya itu aja. Oke guys, mungkin aku mau minta bantuan sama suami, karena mungkin aku mau lihat di sisi laki-lakinya seperti apa. Pi, jadi kalau nanti aku bahas di sisi wanitanya. Pi, kan tadi kan sudah diceritain kan. Jadi kalau menurut papi, seandainya ada cowok punya alasan, dia tuh suami, dia ingin menikahi adik kandungnya sendiri. Gila gak waras. Walaupun alasannya itu dia pengen, jadi kita agak Indonesia sama Palembang ya guys. Walaupun itu alasannya pengen, karena dia hijrah, dia tidak pengen si adiknya itu jatuh ke laki-laki hidung belang yang pengen cuman nyakitin hati si adiknya baik. Justru dia yang hidung belang. Ini laki-laki. Jadi Gak usah cari alasan agama untuk karena kan sebenarnya kan kita tahu kalau di dalam surat An-Nisa ayat 23 itu diharamkan bagimu menikahi saudara kandung, baik sepersusuan, seperibuan. Jadi dia itu, jadi intinya kalau seandainya selama contohnya begini ya, kalau seandainya si suaminya itu istrinya sudah meninggal atau istrinya sudah cerai, boleh dia menikahi adiknya atau ayunya atau adiknya lagi. Tapi kalau si istrinya masih hidup, belum cerai mati atau cerai hidup, itu tidak boleh. Kenapa? Kalau secara sosialnya juga kan pasti akan ada perpecahan. Nggak mungkin lah bisa ya benar. Apa? Kalaupun seandainya boleh di agama, sekarang udah usah serakah lah, intinya apa dia memang sanggup untuk adil, dan apa dia sanggup untuk kasih nafkah. Padahal laki-laki lain lebih banyak yang lebih mampu dari dia, dan mungkin statusnya masih bujang atau duda. Jadi tidak usah serakah dan memang atas namakan agama untuk melindungi dari hidung belang, justru dia yang tidak beres, karena dia sudah merusak keluarga. Dari segi keluarga, gimana perasaan orang tuanya, gimana orang tetangga, dari segi keluarga gak ada bagusnya. Intinya cuman keserakahannya sendiri, egois, terus mata keranjang lah, kayak ada cewek lain kayak itu. Nah, emang udah bisa apa cewek lain? Kalau memang dia hijrah, memang pengen poligami dan istri memang mengizinkan, cari cewek lain lah, masih banyak. Nggak harus adik kandung atau ayu kandung. Kok tega gitu. Terus juga dia ini nanya, Pi, katanya Mbak gimana
caranya supaya hubunganku dengan adik kandungku itu bisa baik kembali, dan bagaimana caranya supaya si suamiku tidak punya pikiran lagi untuk berniat menikahi adikku katanya. Ya mungkin suaminya diruqyah, jangan-jangan dirasukin jin suaminya. Itu aja. Iya. Kalau nggak dirasukin Jadi jin, kalau berarti cowok- memang lakinya yang nggak beres. Nah, tapi dia lagi hijrah, Pi. Alasannya hijrah. Hijrah kan. Hijrah-hijrahan. Jadi intinya itu tidak mungkin. Ya bolehlah diruqyah. Tidak masuk akal soalnya guys, sedih malah. Ya, mungkin memang nggak, kalau diruqyah nggak ada masalah, berarti memang setannya nggak salah atau jin nggak salah, memang orangnya yang salah. Apa pikirannya Pi bisa kok senang sama adiknya Dewe? Padahal kan adik itu kan kayak sudah mestinya Sekarang kan banyak orang yang sakit, sakit jiwa, ada yang suka lanang sama lanang, perempuan sama perempuan, mungkin suka yang jenis ngancurin keluarga. Ya kalau dia punya pikiran aja, punya pikiran yang waras, tidak mungkin dia terpikir senang sama adik dari istrinya sendiri. Itu jadi menurut kami, kalau si istrinya nih masih kayaknya orangnya baik nih, sampai dia malah bagaimana caranya supaya hubungan dia baik. Yang menurutku gini ya, lebih baik kalau ini aku sebagai cewek, kalau seandainya di posisi seperti itu, aku pasti ngomong sama orang tua kita masih hidup kan. Jadi dia nih kalau orang tua kita masih hidup, kita ngomong sama orang tua kita bahwa si adik kita tadi ternyata dia meladenin kan, artinya kan. Kenapa ada suka sama suka kan, berarti kan tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan artinya suka sama suka, tidak ada yang siapa yang kanji, siapa yang ini, artinya dua-duanya salah. Kalau dua-duanya salah, dua-duanya harus ditegur dulu dengan cara ya Mbak kasih tahu sama orang tuanya. Kalau sudah orang tuanya, ya mestinya si adik itu yang minta maaf sama Mbak, bukannya Mbak. Kalau menurutku Ya mungkin dua-duanya diruqyah. ya dua-duanya diruqyah. Selain diruqyah diajak ngomong empat mata, daripada dipura-pura nggak ada masalah tetapi sebenarnya ada masalah. Karena ujung-ujungnya Mbak, kalau Mbak nggak datenginnya sekarang ke nggak ngomong empat mata tuh kan berenam mata maksudnya. Ada orang tua tentunya, ada mertua tentunya, di satu forum yang sama, di dalam ruangan yang sama, ngobrol dari hati ke hati, dan baru bisa selesai. Kalau seandainya nggak ada maksudnya tuh cuman dia ngilang padahal dia masih satu Palembang, bagusnya kayak mana? Terus dia ngomong pengen si suaminya tuh jangan sampai ada kepikiran lagi selain ruqyah, karena itu dari niat ya. Ada ini orangnya yang diperbaiki. Iya, itu niat dari si suami. Apakah memang dia sayang bener sama Mbak? Jadi ada yang bisa diperbaiki, yang salah, yang penyakitnya ini di orangnya, berarti orangnya yang perlu dibenerin. Tidak ada solusi lain, selain orangnya yang dibenerin. Kalau orangnya nggak bisa dibenerin, ya berarti dieliminasi orang. Iya. Atau Mbak yang mundur? Nggak mungkin kan? Kalau Mbak memang mau masih mempertahankan, ya harus dihadapi masalah tuh, dihadapi, jangan dihindari. Gitu aja. Udah berapa menit? 15. Oke, nanti dulu jangan itu ngomongin. Jadi guys, Mbak yang namanya nggak bisa disebutkan, solusinya sebenarnya dari Mbak sendiri. Masalah itu harus dihadapi, nggak boleh Mbak malah menghindar. Terus suami harus ditanya dari hati ke hati, apakah memang dia kan bilang tadi nggak mau meninggalkan Mbak kan, artinya jangan sampai dia punya pikiran pengen menikahi pengen menikah lagi tapi dengan adik kandung sendiri. Ya dikasih tahu baik-baik. Kalau dia nggak bisa dikasih tahu baik-baik, ngapain dipertahankan? Karena rumah tangga itu kan nggak sebentar, pengen selamanya. Kalau bisa punya komitmen,
karena kepercayaan, komitmen itu nomor 1 di dalam hubungan rumah tangga. Betul? Betul. Betul. Oke. Terima kasih Sana Nina. Sampai ketemu minggu depan, malam Jumat minggu depan. Akan banyak cerita-cerita curhat dari netizen lagi yang akan kami bagi, kami share, dan mungkin akan kami kasih solusi atau masukan atau gimana, nggak ngerti nih. Pokoknya pendapat. Kalau seandainya ada teman-teman yang mau kasih pendapatnya, boleh juga dikasih kolom komentar. Tapi bagi yang nggak mau kasih komentar, bolehlah kasih like atau subscribe ya. Jangan lupa untuk selalu nonton kita di Dunia Nina, bukan Nina Bobo. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.